Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya mudah-mudahan semakin menyempurnakan kesolihan kita. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan yang menimpa kehidupan kita, baik yang sesuai harapan kita ataupun yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi yakinlah al-insanu mudabbir wallahul muqaddir. Manusia boleh berencana, tapi yakinlah bahwa Allah adalah sang berkehendak atau sang pemilik takdir. Dan husnuzonlah kepada Allah bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itulah takdir terbaik bagi seorang hamba, sehingga hidup mereka semua akan selalu berbahagia karena yakin kepada semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan hari-hari terbaik di dalam 1 tahun kehidupan kita. Karena di dalam 12 bulan, hari-hari terbaik ada di dalam 1 bulan Ramadan. Dan di dalam 1 bulan Ramadan ini, hari-hari terbaiknya ada di 10 hari yang terakhir. Bahkan secara khusus, hari-hari terbaik daripada 10 hari yang terakhir ini pada hari-hari atau malam-malam yang ganjil. Maka bagi kita yang hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menikmati malam-malam terindah dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman, ilmu dan amal kita. Salawat dan salam semoga selalu terucapkan kepada teladan terbaik sepanjang masa, Ustadzuna alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah umat beliau yang istiqomah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah izinkan kita masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan, kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan kepada kita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, sebagaimana Nabi SAW jika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, maka kita sudah masuki setengahnya, 5 hari yang terakhir, maka Nabi SAW melakukan syadda mizarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Maka ini menjadi panduan kita untuk bisa menghidupi malam-malam terakhir kita di bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda jawab Ibunda Aisyah, jika sudah 10 malam yang terakhir, maka Nabi SAW syadda mizarahu, mengencangkan kain sarungnya. Ini bermakna 2 di dalam penjelasan para ulama. Yang pertama, syadda mizarahu itu artinya Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya. Mengapa? Karena Nabi SAW istrinya 9 yang hidup bersama, dan 9-9-nya ditinggalkan oleh Nabi SAW jika sudah masuk 10 hari yang terakhir. Mengapa? Karena Nabi SAW ingin hanya berkhalwat, beribadah, fokus kepada Allah SWT. Maka jika Nabi SAW yang sudah maksum, terjaga daripada salah dan dosa, mau meluangkan waktunya di hari-hari terakhir, maka bagaimana dengan kita? Harusnya kita lebih bersemangat di dalam meluangkan waktu-waktu kita. Mengapa? 11 bulan kemarin kita sudah terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kita. Maka 1 bulan ini jangan disia-nyiakan. 20 hari pertama kemarin sudah sangat banyak waktu-waktu yang mungkin juga kita sia-siakan. Maka di yang hari-hari terakhir ini, 10 yang terakhir ini, bahkan 5 yang terakhir ini, jangan lagi disia-siakan. Kalau dalam bahasa salah satu ustaz, yaitu Kiai Haji Budi Asari, ceraikan dunia sebentar. Mengapa? Karena memang inilah waktu-waktu terbaik. Maka Nabi SAW syadda mizarahu, Nabi mengencangkan kain sarungnya dengan makna Nabi meninggalkan istri-istri. Yang kedua, makna daripada syadda mizarahu, yaitu Nabi memang betul-betul meningkatkan dan mengencangkan
Nabi ibadahnya luar biasa, tapi di 10 hari yang terakhir lebih luar biasa. Maka kita juga seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan bukan hanya tentang seberapa banyak kita menghatamkan Al-Quran. Ramadan bukan hanya tentang menuntaskan jumlah rakaat yang 11 dalam qiyamul lail kita. Tapi Ramadan tentang seberapa dalam kita menghayati ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan sebagai pesan kebaikan untuk kita. Ramadan tentang seberapa lama dan seberapa mampu kita menghayati bacaan-bacaan di dalam rakaat-rakaat sholat kita. Maka ini tentang seberapa dalam rasa kita di dalam menghayati semua ibadah di dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Itulah makna daripada syahdan Nisa. Dan yang kedua, wa ahya lailahu. Dan Nabi SAW menghidupkan malamnya. Beberapa masjid yang fasilitas sahurnya luar biasa. Beberapa masjid yang fasilitas sahurnya itu sangat lengkap untuk para jemaah iktikaf. Maka bapak dan ibu harus juga berhati-hati di dalam menjaga waktu. Mengapa? Kemarin itu saya baru mengisi kajian iktikaf jam 10 malam sampai jam 11. Saya datang agak terlambat sampai itu jam 10.15. Ternyata sangat banyak jamaah di pelataran masjid, di serambi-serambi masjid. Saya tidak salahkan itu, mungkin karena menunggu saya belum hadir. Ada yang minum kopi, ada yang bikin snack atau makan. Fadhol silahkan, tapi jangan sampai waktu kita habis untuk itu. Sedangkan makna wa ahya lailahu, menghidupkan malam, tentu bukan hanya melek mata kita sampai subuh. Tapi ada harapan dari Nabi SAW kita menghidupkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah SWT. Ya'takifu tawaffahullah. Kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW kayak i'tikaf sampai Allah mewafatkan Nabi SAW. Menghidupkan malam. Maka setidaknya ada 4 aktivitas yang kita isi di dalam menghidupkan malam kita. Yang pertama, di dalam satu rangkaian ayat di dalam surat Fatir ayat 29. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menegakkan salat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sedang mengharapkan perniagaan dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Hari ini kita semua sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan daripada hasil perniagaan itu adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, terbebas dari neraka dan mendapati surga. Maka hari ini kita sedang berniaga dengan Allah. Maka berniagalah dengan Allah sebagaimana dicontohkan Allah di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran semampu kita. Dan bukan hanya tentang banyaknya. Kadang-kadang kita ini karena mengejar banyaknya hataman, kualitas bacaan kita jadi menurun karena terlalu cepat membacanya. Padahal ini tentang menghayati ayat demi ayat yang sedang kita baca. Mungkin sesekali sambil kita membaca Arabnya, membaca terjemahan atau artinya, agar apa yang kita baca lebih teresapi di dalam diri kita. Maka bacalah Al-Quran mastata'tum, semampu kita. Saya sering memberikan contoh kepada para jamaah di tempat kami. Contoh kita itu membaca Al-Quran semampu kita, itu batasnya adalah kalau huruf Qurannya sudah tidak terlihat. Bapak pernah baca Quran sampai huruf Qurannya udah gak kelihatan lagi, Pak. Udah kabur hurufnya itu. Itu tandanya kita udah ngantuk banget luar biasa itu. Baris itu dari atas bisa lompat langsung ke bawah itu. Bacaan udah gak karu-karuan. Kalau udah begitu stop. Kenapa? Mastata'tum, itu udah batas kita. Tapi jangan baru 1 lembar tutup Qurannya, alhamdulillah sudah 1 lembar. Baru 1 lembar, Pak. Bukan alhamdulillah sudah 1 lembar, baru 1 lembar kita baca. Nah, maka perbanyak kuantitasnya tapi tetap dijaga kualitas di dalam bacaan-bacaan kita. Hidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, hidupkan malam dengan menegakkan salat.
Mungkin kita tambah dengan 2 rakaat, 4 rakaat, atau bahkan tadi saya dengar nanti akan ada qiyamul lail lagi. Maka nikmati saja bacaan-bacaannya. Semua gerakan-gerakan itu seakan memang kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam suratul Fatihah yang kita baca Allah menjawab semua ayat-ayat yang kita baca? Maka rasakan bahwa saat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka siapapun yang menegakkan sholat di malam-malam terakhir, di malam Lailatul Qadar dengan niat yang mendapatkan itu, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang tersebut. Maka tegakkanlah sholat. Yang ketiga, berinfak. Maka di setiap malam di bulan-bulan Ramadan ini, bahkan di 10 hari terakhir, usahakan selalu ada yang kita infakkan daripada sebagian harta kita. Mengapa? Agar nilai infak kita bernilai orang yang beribadah selama 83 tahun, bahkan lebih baik daripada itu. Khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tilawah Quran kita mungkin bernilai 1000 bulan ibadah. Salat kita bernilai 1000 bulan ibadah, 83 tahun. Infak kita juga sama, bernilai 83 tahun. Mungkin umur kita pendek, tapi umur ketaatan kita di catatan Allah sangatlah panjang. Mengapa? Mungkin kita sudah mendapatkan puluhan kali atau belasan kali Lailatul Qadar, tercatatkan nilai catatan amal kita. Setiap mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan 83 tahun ibadah tanpa henti. Maka berinfak. Dan yang terakhir, cukupkan jika kita sudah lelah dengan tilawah, jika kita sudah lelah dengan menegakkan qiyam, jika kita sudah mengeluarkan infak-infak kita, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling disunahkan di akhir-akhir Ramadan yaitu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan dengan khusyuk, dengan khudu', dengan rendah hati kepada Allah, dengan merendahkan diri kita, dengan doa yang disyariatkan Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, maka maafkanlah. Sambil kita mengingat kembali semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu semua selesai Ramadan kita tercatatkan sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika menghadap Allah benar-benar dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kembali kepada kesucian kita, karena Allah menjadikan wasilah Ramadan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk terus istiqomah melakukan kebaikan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menutup amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan dengan amal-amal salih, karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Barakallahu fikum. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentu dari sang wali. Mudah-mudahan Allah maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.